Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiati dengan NIM 24650190. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi basis data dari pertemuan pertama sampai materi pertemuan terakhir. Baik, kita masuk pada pendahuluannya, yaitu perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam pengelolaan data. Basis data menjadi bagian penting dalam aplikasi modern karena berfungsi untuk menyimpan, mengelola, dan memanipulasi informasi dalam jumlah besar secara terstruktur. MySQL dan MariaDB adalah dua sistem manajemen basis data yang banyak digunakan di dunia industri, pendidikan, dan penelitian. Untuk mempermudah proses pembelajaran database, XAMPP menjadi perangkat lunak pilihan karena menyediakan server lokal yang siap pakai. Dengan XAMPP, pengguna dapat menjalankan Apache, PHP, dan MariaDB tanpa instalasi yang rumit. Penggunaan XAMPP juga memungkinkan pengguna mempelajari SQL secara langsung melalui command prompt maupun PHP-MyAdmin. Dalam pembelajaran basis data, pemahaman mengenai perintah dasar seperti DDL atau Data Definition Language, DML, Data Manipulation Language, serta operator SQL sangat penting. Perintah-perintah tersebut menjadi fondasi dalam pengelolaan data dan membangun aplikasi database. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menginstal XAMPP dengan benar, apa itu MySQL dan apa saja kelebihan serta kekurangannya, bagaimana cara menampilkan database, tabel, dan isi tabel, bagaimana cara menjalankan XAMPP dengan mengakses MariaDB. Yang kelima, banyak cara menggunakan perintah SQL seperti DDL dan DML. Yang keenam, ada bagaimana mengimplementasi operator logika dan operator pencarian dalam SQL. Masuk pada pembahasan pertama, yaitu cara menginstal XAMPP. Caranya adalah XAMPP adalah paket perangkat lunak yang memudahkan pengguna untuk menyiapkan lingkungan pengembangan web secara lokal. XAMPP terdiri dari Apache sebagai web server, MariaDB atau MySQL sebagai database server, PHP sebagai bahasa pemrograman sisi server, dan PHP-MyAdmin sebagai alat pengelola database berbasis antarmuka web. Kelebihannya adalah kemudahan instalasi dan konfigurasi, sehingga banyak digunakan oleh mahasiswa, praktisi web, maupun penelitian yang memerlukan server lokal tanpa harus melakukan instalasi secara terpisah. Proses instalasi XAMPP diawali dengan mengunduh file instalasi dari situs resmi Apache. Setelah file installer dijalankan, pengguna biasanya akan diarahkan untuk memilih komponen apa saja yang akan dipasang. Pada umumnya, komponen yang wajib adalah Apache, MySQL, MariaDB, PHP, dan PHP-MyAdmin karena keempatnya menjadi fondasi utama untuk menjalankan aplikasi berbasis database dan web dinamis. Selama proses instalasi, pengguna dapat memilih lokasi direktori. Pemasangan lokal standar adalah c/XAMPP dan lokal tersebut dipilih karena mempermudah proses pencarian file yang diperlukan ketika bekerja melalui command prompt. Lanjut pada pembahasan kedua, pengenalan MySQL dan kelebihan kekurangannya. MySQL adalah sistem manajemen berbasis data relation (RDBMS) yang menggunakan Structured Query Language atau SQL sebagai bahasa pengelola data. MySQL memiliki kelebihan yaitu gratis dan open source, performa tinggi, kompatibel dengan banyak platform, keamanan baik, dan banyak digunakan dalam industri. Kekurangan MySQL yaitu ada kurangnya optimal untuk query kompleks, fitur enterprise tidak gratis, kurang cocok untuk data warehousing besar. Yang ketiga, ada menjalankan XAMPP. Capek! Ada apa? Belum. Menjalankan XAMPP setelah ulang. Yang ketiga adalah menjalankan XAMPP. Setelah instalasi selesai, XAMPP control panel menjadi alat utama untuk mengolah semua layanan. Di dalam panel tersebut, penggunaan akan melihat daftar layanan seperti Apache, MySQL, FileZilla, Mercury. Untuk menjalankan XAMPP, penggunaan cukup membuka XAMPP
kontrol panel, kemudian mengklik tombol start pada baris Apache dan MySQL. Ketika status berubah menjadi warna hijau, berarti layanan telah berjalan. Jika terjadi konflik port, misalnya port 80 digunakan oleh aplikasi lain seperti Skype atau IIS, pengguna mungkin perlu mengganti port melalui file konfigurasi Apache. Namun secara umum, XAMPP bekerja langsung tanpa membutuhkan penyesuaian. Yang keempat ada masuk ke MariaDB via command prompt. MariaDB merupakan port dalam MySQL yang menjadi database default pada XAMPP. Untuk menggunakan MariaDB melalui command prompt, pengguna harus masuk ke direktori yang berisi file MySQL X. Langkah pertama adalah membuka command prompt, kemudian memasuki direktori instalasi MySQL. Contohnya seperti ini lagi, dan seperti ini. Sekarang kita masuk pada menampilkan daftar database. Setelah berhasil masuk ke MariaDB, pengguna dapat mulai melakukan pembagian perintah SQL. Perintah untuk menampilkan seluruh database adalah show database. Perintah show database adalah langkah awal untuk memahami struktur server database, memastikan database yang dibuat tidak hilang, dan membantu memilih database yang tepat sebelum mulai menginput atau memodifikasi data. Selanjutnya kepada menggunakan dan menampilkan isi tabel. Perintah untuk memilih database tertentu adalah use nama database, titik koma. Perintah ini memberitahu server bahwa semua operasi berikut akan dilakukan pada database yang dipilih setelah memilih database. Pengguna dapat menampilkan seluruh tabel yang ada dalam database tersebut juga menggunakan perintah show tables. Kemudian, untuk menampilkan daftar tabel, untuk menampilkan daftar tabel, kita bisa menggunakan perintah select bintang from nama tabel titik koma. Tanda bintang berarti menampilkan seluruh kolom dalam tabel. Selanjutnya pemutihan hasil dan perintah SQL. Perintah SQL dijalankan melalui command prompt atau phpMyAdmin akan menghasilkan output sebagai bentuk pembuktian apakah perintah tersebut berhasil atau gagal. Contohnya, kita akan memasukkan select shown bintang from barang titik koma. Perintah ini menghitung jumlah baris pada tabel barang. Jika output menampilkan angka tertentu, maka perintah dianggap berhasil. Selanjutnya, implementasi perintah DDL atau Data Deficient Language. DDL adalah kelompok perintah SQL yang digunakan untuk membuat atau mengubah ataupun juga menghapus struktur database. Cara membuat database itu contohnya kita harus memasukkan perintah seperti create database toko titik koma dan membuat tabelnya create table barang buka kurung, masukkan ID dan masukkan int primary key, selanjutnya nama, varchar, kita masukkan jumlah yang akan dimasukkan dalam kalimatnya, dan yang terakhir harga int, terus buka kurung lagi, selanjutnya titik 2. Cara menghapus database, kita bisa menggunakan perintah drop database toko titik koma. Perintah ini menghapus database beserta seluruh tabel di dalamnya. Sudah deh. Selanjutnya kita masuk pada implementasi perintah DML atau Data Manipulation Language. DML adalah perintah yang berhubungan dengan manipulasi data dalam tabel. Berbeda dari DDL, DML tidak mengubah struktur tabel, melainkan isi atau data yang tersimpan. Perintah utama dalam DML meliputi select, insert, update, dan delete. Penyisipan data kita bisa menggunakan insert. Contohnya seperti insert into, barang, masukkan ID, nama, harga. Selanjutnya kita ketik lagi values, masukkan ID-nya,
Masukkan barang serta harganya di sini. Selanjutnya kita seperti itu. Pembaruan data kita bisa menggunakan update. Contoh penggunaan update seperti contoh berikut, yaitu update barang, set harga sama dengan 4000, where ID sama dengan 1 titik koma. Selanjutnya penghapusan data kita bisa menggunakan delete. Delete digunakan untuk menghapus data tertentu dalam tabel. Contoh penggunaannya seperti delete from barang, where ID sama dengan 1.2. Ada lagu itu? Hah? Ada siapa? Ada lagu. Jarmi. Contoh perintah yang dapat kita gunakan yaitu delete from barang, where ID sama dengan 1 titik koma. Selanjutnya kita masuk pada pengertian alter tabel, yaitu add, change, modify, sama drop. Alter tabel adalah perintah SQL yang digunakan untuk mengubah struktur tabel tanpa harus menghapus tabel. Beberapa fungsinya meliputi menambah kolom, mengubah nama kolom, mengubah tipe data, dan menghapus kolom. Contohnya seperti ini. Menambah kolom kita bisa menggunakan add. Contoh perintahnya seperti ini. Mengubah nama kolom dan tipe data kita pakai change. Contoh perintahnya seperti ini. Mengubah tipe data saja kita bisa memakai modify. Contoh perintahnya seperti ini. Dan menghapus kolom kita bisa menggunakan perintah seperti ini. Selanjutnya pengertian operator and, or, dan not. Apakah lagunya kalau sekali tuh main aja? Operator pertama and digunakan ketika semua kondisi harus terpenuhi. Contoh perintahnya seperti ini. Operator or digunakan ketika salah satu kondisi boleh terpenuhi. Contoh perintahnya seperti ini. Dan operator not digunakan untuk menegasi kondisi. Contoh perintahnya seperti ini. Operator logika yang saya sebutkan tadi sangat penting untuk query yang kompleks. Salah, tidak usah pakai itu deh. Selanjutnya penggunaan between dan not between. Between digunakan untuk mencari data dalam rentang tertentu. Not between digunakan untuk mencari data di luar rentang. Between contoh perintahnya seperti ini. Dan not between contoh perintahnya seperti ini. Between bersifat inklusif, yaitu termasuk batas awal dan batas akhir. Masuk pada penjelasan selanjutnya, operator like dan not like. Like digunakan untuk pencarian berdasarkan pola, terutama untuk data teks. Contoh penggunaan like, contoh perintahnya seperti ini. Contoh lainnya juga seperti ini. Kita bisa menggunakan ini. Not like, kita bisa menggunakan perintah ini. Operator like dan not like sangat berguna untuk pencarian data dan pola tertentu, terutama pada kolom, nama, atau keterangan. Referensi yang saya pakai berikut adalah referensi yang saya pakai untuk dalam makalah saya. Untuk sekian dari makalah yang saya jelaskan, saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.